Halo, balik lagi dengan gua Bayu Tagusala di Ekonom Pemalas. Gue lagi nyoba audio composition yang baru. Unfortunately, gue setelah ngeliat ternyata gue belum ngerekam, jadi kita mulai ulang lagi aja. So, gue pengen cerita tentang investasi gue di Medco, di mana gue ngerasa diri gue, apakah gue benar-benar harus menyesali ini atau enggak gitu. Tapi tesis ini benar-benar bagus, maksud gue dalam artian seandainya gue masih tahan sampai sekarang pun gue masih akan memegang hal tersebut, tapi dia kena yang namanya trigger sell. Ya, dari pengalaman gue lebih baik gue keluar lalu gue masuk lagi, gue berpikir ulang lalu masuk lagi, dibandingkan gue ketinggalan dibandingkan gue kehilangan modal gue sendiri gitu. Intinya seperti itu dari pengalaman pengalaman gue sendiri. So, here it is. Kenapa gue membeli Medco? Jadi kalau misalkan Medco ini sendiri gue pernah publish, gue punya research di Stockpick namanya, bukan Stockbit ya, di Stockpick. Dan tesis gue benar-benar cukup simpel. Itu adalah inflation play sama Gazprom. Jadi kalau misalkan kita ngelihat, gue ngerasa bahwa in term of valuations dia cukup murah. Di 2,3 waktu pas gue masuk, gue lupa di angka berapapun gue masuk, dan gue keluar di angka 890 sekian kayaknya, 890 sekian atau 900 bawah, gue juga lupa. Eh, Kenapa gue lupa? Karena gue cuma bilang udah 15% turun, ya udahlah keluar aja, exit. Gue nggak peduli dengan valuasi saat itu. Jadi selama gue masih mendapatkan keuntungan sekian puluh persen, ya is okay lah gitu. Gue bisa keluar dengan aman, nyaman, dan tentram gitu. Nah, kalau misalkan ngelihat dari valuasinya waktu itu benar-benar cukup murah, dan akhirnya gue masuk ke dalamnya. Kalau ngelihat dari momentumnya, jadi momentumnya gue ngelihat dari Gazprom itu sendiri, di mana Gazprom itu adalah sebenarnya jalur pipa antar negara Rusia nyuplai gas ke Eropa. Nah, kalau misalkan ngelihat dari situ, gue ngerasa bahwa dengan adanya perang ini itu akan menyebabkan harga gas cukup naik. Jadi ya Rusia juga lagi kesel lah istilahnya kayak gitu. Harga gas naik, dan lucunya karena ini komoditi, jadi kalau misalkan Eropa naik, negara lain juga ikutan naik. Eh, itu menariknya. Hingga saat ini, gue jujurnya gue nggak tahu apa yang menyebabkan harga-harga dari komoditas itu naik. Apakah benar-benar sekedar perang dari Rusia, atau memang ada faktor lain kayak misalkan siklusnya memang seperti ini, energi bakalan naik bakalan benar-benar akan naik. Nah, gua bilang ini adalah inflation play dan bukan war play gitu, bukan tentang perang tapi tentang inflasi. Kenapa? Kalau misalkan kita ngeliat ya di US, UK, Europe, itu inflasinya itu benar-benar naik tinggi. Dan kalau misalkan sekarang hari ini, mungkin setahun terakhir lah, setahun terakhir sampai 2 tahun terakhir lah, atau 1 tahun setengah lah, kita ngomongin inflasi itu sekarang udah bener udah dibagi dua. Kalau zaman dulu dibagi duanya itu namanya dengan nominal dan real, itu nominal GDP, nominal GDP dan real GDP. Inflasi sekarang juga dibagi dua, itu ada yang namanya core inflations dan inflations aja. Jadi kalau misalkan orang-orang bilang katanya inflasinya kita Indonesia berapa sih gitu. Nah, inflasinya Indonesia singkat gue di 5, sekian. Core inflationsnya berapa sih? Core inflationsnya kurang lebih di angka 3 sekian, 3 atau 4 sekian gitu. Nah, kalian bisa cari data-data inflasi ini di yang namanya Tradeconomic, itu gratis. Gue sendiri sekarang lebih banyak pakai Tradeconomic dibanding pakai Bloomberg karena lebih cepet aja gitu searchingnya. Nanti gue bakalan gue taruh lah. Nah, bagaimana dengan US? US sendiri sekarang inflasinya ada di angka 8 ataupun 9. Nah, kalau misalkan core inflation berapa, baik? Core inflation-nya di 6,6. Nah, apa itu core inflation dan apa itu inflasi pada umumnya? Inflasi pada umumnya ya udah kenaikan harga pada umumnya. Core inflation itu kalau misalkan berdasarkan tajuknya luar negeri, itu adalah inflasi di luar energi dan di luar makanan, jadi gitu. Inflasi di luar energi dan makanan. Kalau di Indonesia sendiri, apakah menggunakan data yang sama? Gue sendiri jujur ya gue nggak tahu apakah di luar X food dan X energi itu. Tapi kalau misalkan dari BI, kalau misalkan lo datang ke website BI, tulis aja ketik core inflation, itu adalah
inflasi yang akan ada tanpa adanya campur tangan dari pemerintah gitu. Apa aja campur tangan dari pemerintah? Nah itu gue nggak tahu penjelasannya seperti apa, tapi gue berpikir itu hampir mirip-mirip. Kenapa energi dan makanan? Jadi kalau misalnya energi dan makanan kan sebenarnya sembako lah lebih tepatnya, bukan makanan pada umumnya. Sembako lah itu kan bisa disubsidi sama pemerintah, dan ketika subsidi itu dicabut ya inflasinya bakalan naik cukup tinggi. Itu yang dimaksud oleh pemerintah Indonesia. Nah sedangkan di luar negeri ya tadi X food, X energy. Kalau misalkan kita ngelihat core inflation di luar negeri sekarang benar-benar baru merangkak naik. Inflasinya baru kemarin sudah merangkak naik jadi cukup lama, tapi core inflation-nya baru benar-benar merangkak naik. Kenapa? Jadi intinya kalau misalkan gua membaca dari data tersebut, inflasi pada umumnya sekarang itu disebabkan oleh energi yang berlebihan. Harga energi yang naik cukup tinggi, dan harga energi yang naik cukup tinggi akhirnya setelah ditahan-tahan oleh yang namanya produsen dan pemerintahnya mereka, akhirnya harus dipass through ke masyarakat gitu, ke masyarakat atau ke konsumen, dan akhirnya menyebabkan harga-harga tersebut naik. Dianggapnya harga energi itu bisa temporarily, tapi ternyata bergerak cukup lama, dan karena bergerak sudah cukup lama akhirnya ya apa boleh buat harus dipass through ke konsumen dan masyarakat tersebut, sehingga inflasi dari core inflation itu cukup tinggi. Nah, gue ngelihat fenomena ini beranggapan bahwa inflasi nggak akan dengan cepat untuk kembali stabil. Itu yang pertama. Kedua, kalaupun stabil dia tidak akan turun kepada pre-normal sebelum pre-COVID. Dia akan berada pada level yang benar-benar cukup tinggi saat sekarang. Itu yang kedua. Sampai berapa lama? Hopefully gue ngerasa, bukan hopefully ya, kayak gue punya prediksi mungkin at least 2 tahun dari sekarang itu energi bakalan cukup tinggi. Itu prediksi gue. Gue bisa salah, dan kalau misalnya gue salah ya udah kita ganti tesisnya gitu aja sih. Nah, dengan adanya faktor ini gue ngerasa bahwa inflasi yang energi yang ada sekarang itu akan berimbas, dan gue ngerasa kayak valuasi dari Medco yang cukup murah, Gazprom yang masih akan terus ada embargonya dan menyebabkan harga dari gas itu akan ikut naik, inflasi yang tetap ada tinggi, itu menyebabkan kayak oke, bermain di sisi energi masih cukup nikmat. Gue tinggal ngomongin tentang emitennya apa. Dan menurut gue dengan emiten yang ada, waktu itu ada Indica dan ada Medco, gue ngerasa kalau misalkan sekarang lagi hype-nya di hype-nya lagi ada di energi, ada di gas, ya sudahlah lebih baik masuk ke gas dibanding masuk ke Indica. Lagi pula saat itu Indica lagi masih ada dia itu lagi divestasi yang benar-benar cukup besar, dan gue belum ngeliat dari sisi balance sheets-nya bagaimana hasilnya setelah divestasi, sehingga ya udahlah gue masuk Medco. And then gue nggak tahu market apresiasi begitu cepat, dan Medco benar-benar dapat di angka 980-an something, dan akhirnya drop 15%. Dan kalau kalian bisa ngelihat dropnya benar-benar cukup sementara, dan tapi gue keluar. Gue keluar karena gue ngerasa itu adalah hal yang terbaik. Gue benar-benar keluar, dan gue menunggu apakah gue mau membeli lagi di harga bawah. Akan tetapi ketika waktu harganya 800, tiba-tiba gue punya tesis change of heart, benar-benar berubah, dan gue kayak nggak yakin dengan tesis bahwa gas itu bakalan terus naik, istilahnya seperti itu. Apa gue salah? Kenyataannya sekarang Medco ada di 1000, gas stabil di angka sekarang. Ternyata tesis gue pada awalnya benar, tapi ketika gue mau masuk, karena gue udah punya profit, gue menjadi bias untuk melakukan masuk. Fortunately ada satu saham yang harga PE-nya masih lebih murah juga, dan masih di energy play, dan dia punya yang namanya momentum story juga, dan hopefully kalau misalkan dengan momentum story yang ada bisa menghasilkan keuntungan yang lebih baik dibanding Medco di masa mendatang. Karena saat ini
Gua menyesal karena Medco bisa memberikan gua keuntungan like 50 up to 50 to 20% more dari saham yang gue pegang saat ini. Tapi karena gue nggak pegang, ya sudahlah. Gue harus menikmati apa yang gue punya. Dan apakah gue menyesal? Little bit. Gue benar-benar menyesal. Gue benar-benar kayak ada perasaan, ya kalau misalnya gue ngeliat Medco, gue berharap dia naik cuman lebih lambat dibanding saham yang gue pegang. But reality is different. Dan that's the story about how I get exit from Medco. Let me know kalau misalnya ada pertanyaan, lo bisa email gue di bayutabusal@gmail.com. Sudah ada beberapa orang yang pernah email gue dan gue berharap bisa memberikan jawaban yang lebih baik lagi di sana karena pertanyaannya spesifik. Kedua, kalau misalkan pertanyaan pendek-pendek bisa juga lo DM gue di Instagram gue @bayutabusala. Dan see you again next time. Bye.